Baik, saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas, terjadi pelepasan energi. Sistem pernapasan pada manusia mencakup saluran pernapasan, mekanisme pernapasan, dan gangguan sistem pernapasan. Saluran pernapasan atau traktus respiratorius adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernapasan. Saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Urutan saluran pernapasan adalah sebagai berikut. Yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus, yang kedelapan adalah paru-paru atau pulmo. Pertukaran udara yang sebenarnya hanya terjadi di alveoli. Dalam paru-paru, orang dewasa terdapat sekitar 300 juta alveoli, dengan luas permukaan sekitar 162 meter persegi, atau sekitar 1 kali luas lapangan tenis, atau luas 100 kali dari kulit kita. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan struktur saluran pernapasan. Yang pertama, rongga hidung atau cavum nasilis. Rongga hidung berlapis selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur, yaitu yang pertama, kelenjar minyak atau kelenjar sebacea. Yang kedua, kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Yang ketiga, rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Yang keempat, konka, yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk atau sebagai heater. Yang kedua, tekak atau faring, atau biasa disebut dengan pangkal tenggorokan. Tekak atau faring ini terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Tekak tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Tekak ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Yang ketiga, pangkal tenggorokan atau laring. Pada pangkal tenggorokan atau laring, terdapat sebuah katup yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Yang keempat, batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya plus minus 10 cm terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitelium. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang kelima, ada cabang tenggorokan atau bronki atau bronkus. Batang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Dinding batang tenggorokan atau trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar atau biasa disebut dengan silia, yang berfungsi menyaring udara pernapasan. Cabang tenggorokan atau trakea bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang
Cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus. Yang keenam ada alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipi yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Yang ketujuh, paru-paru atau biasa disebut dengan pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada, tepat di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sehingga lebih besar dari paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru atau pleura. Di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus, dan jumlahnya lebih kurang 300 juta buah. Luas permukaan alveolus diperkirakan mencapai 160 meter persegi atau 100 kali lebih luas daripada luas permukaan tubuh. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mekanisme pernapasan. Pernapasan adalah suatu proses pembentukan gas oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan dipengaruhi oleh 2 susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama, pernapasan luar atau eksternal. Terjadinya pertukaran udara antar udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Yang kedua, pernapasan dalam atau biasa disebut dengan internal, adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Keluar masuk udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, serta tempat terjadinya pernapasan manusia, dapat melakukan 2 mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi bersamaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk atau interkostal. Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi yang mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi. Otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis eksternal berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat dengan posisi datar, dan kemudian paru-paru mengembang menjadi tekanan udara, membuat tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar paru-paru. Kemudian udara luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi pernapasan dada. Mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, otot antar tulang rusuk relaksi, kemudian tulang rusuk menurun. Selanjutnya, paru-paru akan menyusut, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Kemudian udara keluar dari paru-paru. Yang kedua, ada pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yakni fase inspirasi pernapasan dada. Sekat rongga dada atau diafragma akan berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar. Paru-paru akan mengembang, kemudian tekanan udara dalam paru-paru akan menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, dan kemudian udara akan masuk. Yang kedua, fase ekspresi pernapasan perut. Otot-otot diafragma akan berelaksi, kemudian posisi dari mendatar kembali melengkung. Paru-paru akan mengempis,
dan tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Kemudian udara keluar dari paru-paru. Berikutnya saya akan menjelaskan volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara yang dipernafaskan sangat bervariasi, sebab dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter. Udara yang dipernafaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, udara pernapasan biasa atau volume tidal. Merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sebanyak 500 ml. Yang kedua, udara cadangan inspirasi atau udara komplementer. Merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya udara komplementer adalah 2.500 sampai dengan 3.000 ml. Yang ketiga, udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer adalah 1.250 sampai dengan 1.300 ml. Yang keempat, udara residu. Merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu adalah 1.200 ml. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya, intensitas pernapasan pada manusia berkisar antara 6-18 kali. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan adalah: yang pertama, usia. Balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan manula. Semakin bertambah usia, intensitas pernapasan akan semakin menurun. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Yang keempat, posisi tubuh. Frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan dengan posisi diam. Frekuensi pernapasan posisi berdiri lebih cepat dibandingkan posisi duduk. Frekuensi pernapasan posisi tidur terlentang lebih cepat dibandingkan posisi tengkurap. Yang kelima, ada aktivitas. Semakin tinggi aktivitas yang dilakukan, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Berikutnya, saya akan menjelaskan kelainan sistem pernapasan. Yang pertama ada penyakit asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Keadaan ini menyebabkan terjadinya peningkatan kerja sebagian otot pernapasan yang berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru. Yang berikutnya penyakit faringitis. Merupakan peradangan pada faring sehingga timbulnya rasa nyeri pada waktu menelan makanan atau kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan terlalu banyak merokok. Yang berikutnya ada penyakit bronkitis. Adalah penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru.
Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, ataupun virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polutan udara. Yang berikutnya, pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus, bahkan seluruh paru-paru. Yang berikutnya, emfisema adalah kelainan paru-paru disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Alveolus sendiri adalah gelembung-gelembung yang terdapat dalam paru-paru. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan paru-paru terperangkap di dalamnya. Yang berikutnya, difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring atau faringitis maupun laring atau laringitis oleh lendir yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Yang berikutnya ada asfiksi, adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Yang berikutnya ada kanker paru-paru. Adalah kelainan karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam jaringan paru-paru. Kanker ini mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru dan menjalar ke seluruh bagian tubuh. Yang berikutnya ada laringitis atau radang pada laring. Penderita serak atau kehilangan suara. Penyebabnya antara lain karena infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serak. Yang berikutnya ada sinusitis. Adalah kelainan karena radang pada sinus. Sinus letaknya di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Baik, itu saja penjelasan mengenai materi berkaitan pernapasan pada manusia. Sekian video ini dan terima kasih.